Assalamualaikum, hai perkenalkan, nama saya Zora, saya bidan fasilitator stunting di Kota Batu tahun 2022 sampai 2023. Jadi apa sih itu stunting? Stunting itu adalah kekurangan gizi kronis yang terjadi selama berkepanjangan yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang tepat, dan itu terjadi selama berkepanjangan, nggak bisa 1-2 bulan kemudian kita mengatakan itu dia kekurangan, nggak bisa. Jadi membutuhkan waktu memang panjang sekali dia terjadi kekurangan makrogizi tersebut sehingga menyebabkan terjadinya stunting. Dikatakan stunting itu nggak bisa sembarangan ya, dilihat anaknya pendek, wah ini stunting, nggak bisa. Jadi dikatakan stunting itu ada pengukurannya tersendiri. Nanti dari hasilnya, memang dari grafiknya dia dikatakan terjadi stunting karena memang dari hasil pengukurannya dia ada di -2, di bawah -2 standar deviasinya. Nah, di sini ibu-ibu nggak perlu malu ya kalau anaknya dikatakan stunting. Itu bukan aib yang memalukan, tidak. Apalagi kalau dikatakan stunting atau terindikasi stunting, anaknya usianya kurang dari 2 tahun. Karena masih bisa dibenahi, diobati, kemudian diusahakan diperbaiki bersama-sama. Jadi itu bukan aib. Bapak ibu semuanya, para nenek, uti-uti, kakek-kakek ya, nggak usah malu kalau anaknya dikatakan stunting. Harus bisa semangat memperbaikinya. Jadi kalau jenengan semuanya malu, kemudian menutup diri, tidak mau terbuka dengan ilmu-ilmu yang baru, tidak mau membantu mengatasinya, tidak mau konsultasi, sudah menutup diri dari halayak ramai, dari umum, itu tidak akan membantu mengatasi permasalahan stuntingnya. Jadi penyebab stunting itu ada banyak hal ya teman-teman. Salah satunya bisa dari faktor ekonomi keluarga, bisa juga dari penyakit atau infeksi yang menyertai anak-anak tersebut, atau kondisi lingkungan, atau bahkan masalah kesehatan lainnya. Jadi untuk gejala anak yang stunting, yang paling mudah untuk bisa kita lihat itu anak dengan berat badan yang tidak naik atau stuck di 3 bulan secara berturut-turut. Tanda gejala lainnya yang bisa terlihat adalah proporsi tubuhnya dia itu normal, dia nggak ada masalah, dia nggak kelihatan kerdil. Jadi stunting sama kerdil beda ya teman-teman. Nah, dia tinggi badannya sama setara sama yang lainnya, cuma cenderung lebih pendek. Selain itu berat badannya juga terlihatan jelas lebih kurang daripada teman-temannya. Dia terlihatan lebih kurus. Ada juga yang gemuk tapi stunting, ada, karena memang asupannya tadi mungkin ada yang salah. Saya bilang tadi di awal, salah satu penyebabnya karena memang pemberian makanannya salah. Jadi yang dibutuhkan adalah proteinnya tingkat tinggi, tapi yang dimasukkan adalah gulanya. Akibat stunting itu nggak bisa kita lihat dalam jangka pendek, pasti jangka panjang tahunnya. Stunting itu bisa dibenahi kalau usianya belum dari 2 tahun ya, kurang dari 2 tahun. Di atas 2 tahun kita sudah nggak bisa mengejar ketertinggalan itu. Jadi ya sudah harus menerima apa adanya, hanya bisa dibantu dengan mengejar perkembangan yang tertinggal. Jadi kalau anak-anak yang stunting itu pasti nanti lama-lama lambat laun kualitas otaknya menurun. Selain dari tinggi badannya ya, nggak apa-apa lah aku pendek, wong rencana orang tuanya pendek, bapak ibunya pendek, banyak yang bilang seperti itu ya. Padahal sebenarnya faktor keturunan itu hanya mempengaruhi 40%. Selain itu, ketika kita tahu IQ-nya juga berkurang, anak-anak dengan stunting itu nanti ke depannya ya 10, 20, 30 tahun ke depannya, kehidupannya itu kualitasnya jadi kurang gitu. Kenapa? Jadi nanti mereka kreativitasnya itu berkurang. Kemudian usia-usia produktifnya itu juga jadi beda sama anak-anak yang memang di usianya sama tapi dengan status gizi lebih baik. Saya bilang stunting ini lingkaran setan ya teman-teman. Jadi kalau kita memutus mata rantainya itu adalah dari mana? Ya dari dimana kita sekarang berdiri. Contoh kalau sekarang ibu-ibu yang melihat video ini sekarang sedang memiliki anak-anak usia kurang dari 2 tahun, maka cara pencegahannya adalah dengan memberikan makanan atau nutrisi diperbaiki dengan semaksimal mungkin. Memberikan makanan real food, kemudian tidak memberikan lagi UPF atau ultra processed food ya, kemudian memberikan memberikan ASI eksklusif, kemudian pola hidup sehat, bersih, kebersihannya dijaga,
dari airnya, baik cuci tangannya, cara pengolahan makanannya, hindari makanan-makanan berpengawet tinggi atau bernatrium tinggi, kemudian memberikan susu tadi dengan cerdas ya. Kalau memang ASI diberikan selama 2 tahun ataupun ada indikasi medis yang harus menghentikan tidak memberikan ASI, itu memberikan susu juga dengan susu yang kita tahu memang dia tingginya tinggi protein bukan tinggi karbohidrat. Nah, kalau memang kita sudah tahu anak kita pernah diindikasi stunting nih 3 tahun yang lalu atau mungkin 4 tahun yang lalu atau bahkan 5 tahun yang lalu, kayaknya anakku ini masuk stunting gitu mungkin ya, yang bisa lakukan adalah sekarang sebisa mungkin orang tua membersamai mereka itu dengan minim stres, kemudian memberikan nutrisi yang bagus. Maksudnya yang bagus seperti apa, yang maksimal ya tadi yang saya sebutkan sama. Jadi tinggi protein, makanan-makanan yang sehat, yang real food, nanti bisa dicari ya makanan real food itu seperti apa. Kemudian minimal stresor sehingga mereka psikologisnya juga bagus, terjaga, aman. Dan lagi untuk para remaja perempuan nih, para remaja perempuan kan nanti mereka mempersiapkan diri untuk bisa menikah kemudian punya anak. Nah, sebelum itu atau mungkin sekarang ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang memang mau hamil lagi atau memiliki anak-anak yang sekarang bakal mau nikah ya, atau bakal mau punya anak lagi, persiapkan gizinya si calon ibu tadi sebaik mungkin. Selain tadi memberikan makanan-makanan yang real itu diimbangi dengan pemberian multivitamin serta tablet tambah darah. Jadi jangan pernah di skip ya. Yang punya anak-anak perempuan yang sudah haid, yang sudah menstruasi, tolong diberikan tablet tambah darah dan diminum setiap mereka haid, selama haid sehari 1 tablet selama haid gitu. Jadi dari semua penanganan yang saya ucapkan tadi, yang paling utama adalah orang tua yang mau menerima keadaan anaknya, kemudian mau belajar bersama cara mengatasi kekurangan pada anaknya. Jadi orang tua semangat ya, ibu, bapak, kakek, nenek semuanya belajar bersama-sama untuk bisa membantu menangani stunting, permasalahan stunting pada anaknya.